Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Lukas Priatno di segmen cerita horor pendaki gunung. Sebelumnya, gue mau berterima kasih kepada kalian semua yang telah mensupport gue sampai saat ini. Gue doakan kalian sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala musibah yang tengah melanda negeri kita. Kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di Gunung Arjuno, yang mana ada dua orang pendaki yang mengalami kejanggalan pada saat melewati hutan Lalijiwo. Percaya atau tidak, pada saat gue membaca nama hutan Lalijiwo, bulu kuduk gue merinding. Skip dulu lah ya. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru di channel ini. Cukup sudah basa-basinya, cerita horor pendaki gunung, kita mulai. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitarmu. Kita dari alun-alun barat menuju ke alun-alun timur. Gunung Arjuno sebagai gunung tertinggi kedua di Jawa Timur. Keindahannya menjadikan Gunung Arjuno menjadi destinasi wisata alam bagi para pendaki. Di dalam sana, pendaki akan melewati sebuah hutan bernama Alas Lalijiwo, atau jika dalam bahasa Indonesia berarti hutan lupa diri. Konon katanya, di hutan Lalijiwo dihuni oleh beberapa bangsa jin dan makhluk astral yang mendiami hutan tersebut. Ada apa dengan hutan Lalijiwo? Kita simak cerita ini. Kamu mau sampai kapan foto-foto di sini terus? Gak mau pulang? Tanya Bara kepada Kinar. Sebentar lagi, kalau bisa sih tinggal di sini juga aku betah kok. Bermula dari sinilah keanehan dimulai. Seketika langit berubah menjadi mendung. Kabut mulai bergulung dari arah bawah dan mulai naik ke arah puncak Gunung Arjuno. Kinar, kita turun yuk. Kayaknya mau hujan, ungkap Bara yang mulai panik. Iya Bar, ayo kita turun. Aneh banget ya, tahu-tahu mendung gini. Mereka berdua segera merapikan peralatan yang dibawa dan mulai turun siang itu juga. Mereka sedikit berlari menuju jalur yang amat curam. Dari atas puncak Gunung Arjuno, kabut terus bergulung, seakan mengejar mereka berdua. Mereka terus berlari, mengikuti jalur menurun. Tanpa mereka sadari, kabut telah sepenuhnya menutupi jarak pandang. Pohon cemara yang tinggi menjulang menandakan bahwa mereka telah memasuki kawasan hutan Lalijiwo. Bara mengimbangi Kinar yang terus berlari. Langkah gadis itu terlihat semakin cepat. Tidak berlangsung lama, Kinar pun berhenti. Bar, aku nggak kelihatan jalurnya. Kamu jalan duluan ya. Kini Bara berjalan paling depan, sedangkan Kinar berjalan persis di belakang Bara. Mata Bara menatap liar ke arah pohon cemara yang tertutup kabut. Sesekali ia mendongakkan kepalanya berharap ada keajaiban Tuhan. Namun sepertinya keberuntungan tidak berpihak kepada mereka berdua. Saat itu langit amat gelap. Mereka terus saja berjalan perlahan seperti orang buta. Kabut benar-benar menghambat perjalanan untuk turun. Tiba-tiba bulu kuduk Bara meremang.
Ia merasakan ada seseorang yang tengah memperhatikan mereka berdua. Tetapi tidak ada satu pendaki pun yang mereka lihat di hutan itu. Nyali Bara mulai ciut di saat mendengar banyak sekali suara seseorang berbicara menggunakan bahasa Jawa dari balik kabut. Penampakan-penampakan terus saja bermunculan. Kinar yang berjalan di belakang tiba-tiba saja memeluk Bara dengan sangat erat sambil berteriak. Mendengar hal itu, Bara menengok ke arah belakang. Namun, ia tidak melihat apa yang dilihat Kinar. "Jangan lihat lagi. Ayo, jalan terus. Dan jangan menengok ke belakang," ucap Bara dengan panik. Kinar semakin ketakutan dan terus berteriak histeris. Bara hanya bisa menenangkan sahabatnya. Mereka terus berjalan dengan semua keanehan yang dilihat saat itu. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, tetapi yang terjadi, langit masih saja gelap gulita. Sepertinya perjalanan mereka amatlah panjang. Entah mengapa, mereka tak kunjung keluar dari hutan Lalijiwo. Bar, apa tidak sebaiknya kita dirikan tenda di tempat ini? Sepertinya kita terjebak malam. Iya, sebaiknya kita pasang tenda di tempat ini. Besok pagi kita lanjutkan perjalanan kembali. Hutan Lalijiwo memang sangat luas. Namun, kali itu pandangan mereka sangatlah minim. Kinar menyalakan senter yang dibawa, sedangkan Bara membongkar isi tas dan mengeluarkan tenda berkapasitas 2 orang. Saat Bara tengah sibuk memasang tenda, Kinar kembali berteriak dengan histeris. "Kin, kamu kenapa?" tanya Bara dengan panik. Aku takut, Bar. Aku mendengar orang berbisik, bahkan berteriak. Mereka meminta tolong. Bara semakin ciut. Belum lagi penampakan terus saja muncul dari balik kabut. Namun, Bara tidak menceritakan kepada Kinar. Bara mencoba menenangkan Kinar yang semakin ketakutan. Ia bergegas mendirikan tenda, berharap tidak lagi melihat penampakan-penampakan yang muncul dari balik kabut. Tidak berselang lama, tenda mereka sudah berdiri. Baru saja Bara ingin memerintahkan Kinar masuk ke dalam tenda. Bara melihat Kinar berjalan menjauhi tenda. "Kin, kamu mau kemana?" teriak Bara. Bar, aku lihat di sana ada pendaki. Ia memanggil-manggil namaku. Bara menampar pipi Kinar dengan cukup keras. "Istighfar, Kin. Tidak ada siapa-siapa di tempat ini." Pendaki itu ada di sana, Bar. Aku melihatnya. Kita tidak sendirian. Kita bisa selamat. Bara yang penasaran berjalan sedikit ke depan untuk memastikan pendaki yang dimaksud oleh Kinar. Hembusan angin menerpa wajah. Seketika tubuh Bara gemetar. Ternyata yang dilihat Bara di depan sana adalah sebuah jurang yang menganga. Bukan hanya itu, Bara juga melihat beberapa orang pendaki berteriak minta tolong. Melihat hal itu, Bara segera berbalik badan dan berniat menarik tangan Kinar untuk segera pergi dari sana. Bara melihat Kinar seperti orang kebingungan dan tetap diam mematung. Tiba-tiba saja, Bara melihat Kinar berlari sambil tertawa cekikikan dan melompat masuk ke dalam jurang. Tubuh Bara seperti tersambar petir melihat kejadian itu. Ia seperti sudah kehabisan tenaga. Kakinya seperti tak sanggup lagi menopang tubuhnya kala itu. Dengan keadaan panik, ia mencoba mencari keberadaan Kinar. Bara berjalan tergesa-gesa menuju tenda. Sesampainya di sana, Bara melihat Kinar tengah menangis di dalam tenda dengan kepala yang menunduk. Bara menghampiri dan menyentuh Kinar. Kinar berteriak dengan sangat kuat. Lepaskan. Lepaskan. Bara berpikir bahwa itu Kinar yang asli. Ia mencoba mendekat dan meyakinkan sahabatnya yang sedang ketakutan. "Kin, ini aku, Bara."
Dengan perlahan, Kinar menengahkan kepala dan memeluk Bara dengan sangat erat. Kinar menangis di pelukan Bara. Tubuhnya gemetar seperti tersengat listrik. Mereka berusaha untuk mengingat kembali apa yang salah pada pendakian saat itu. Apakah itu semua ada hubungannya dengan perkataan Kinar sewaktu di puncak Gunung Arjuno? Entah kebetulan atau sengaja, Kinar memakai baju yang berwarna merah. Karena seperti mitos yang beredar, dilarang memakai pakaian berwarna merah dan juga sesumbar di Gunung Arjuno. Ya Tuhan, maafkan aku. Aku tak bermaksud sesumbar. Tolong keluarkan kami dari hutan ini. Ibu, Kinar mau pulang. Kinar takut. Cuaca semakin bertambah parah. Angin bertiup sangat kencang. Kini, tenda mereka berguncang seperti ada sekelompok orang yang menggerakkannya. Ditambah lagi, suara-suara cekikikan dan juga suara orang minta tolong yang menghantui mereka berdua. Malam itu adalah teror dari hutan alas lari jiwo. Kinar semakin histeris dan terus berteriak memanggil-manggil sang ibu. Bara terdiam. Ia mendengar derap langkah dari arah luar tenda. Dan ternyata Kinar juga mendengarkan suara tapak kaki mereka. Ketakutan sudah menguasai pikiran mereka berdua. Dan akhirnya mereka keluar dari dalam tenda untuk mencari keberadaan orang tersebut. Samar-samar terlihat dua orang pendaki berjalan turun. Bara dan Kinar berteriak, berharap pendaki tersebut mendengar dan bisa menyelamatkan mereka. Kabut kembali bergulung dan sepertinya membawa mereka mengejar dua pendaki itu. Tak sempat berpikir panjang, mereka berlari dan seketika langkah kaki mereka terhenti. Dua orang pendaki yang mereka lihat tiba-tiba saja berbalik badan. Wajahnya sangat pucat dan tidak memiliki pupil di kedua bola matanya. Bara segera menarik tangan Kinar dan berlari menjauh. Penampakan dua orang pendaki tersebut tertawa dan mengema di dalam gelapnya hutan lali jiwo. Bara menggenggam erat tangan Kinar, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk menyibak kabut yang terus bergulung menerpa tubuhnya. Kinar berteriak, meminta Bara berhenti. Namun, Bara tidak memperdulikan dan terus saja berlari. Di depan sana, kabut seakan terbuka dan seperti memberi jalan keluar. Rasa tenang telah dirasakan oleh Bara. Namun, hal itu dipatahkan oleh keadaan yang sesungguhnya. Ketika Bara menoleh ke belakang, Kinar sudah tidak terlihat. Bara yang kebingungan berusaha mencari Kinar. Namun, Kinar telah hilang dalam dekapan kabut hutan lali jiwo. Bara terdiam lemah. Tubuhnya sudah tak lagi memiliki tenaga dan ambruk seketika. Antara sadar dan tidak, Bara mendengar sayup-sayup dari dalam kabut. Maafkan aku, Bara. Jika suatu saat pendakianmu bertemu kabut, itu adalah kabar dariku. Demikianlah cerita kali ini. Gue Lekas Priatno izin pamit. Salam literasi, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.